Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang cerah ya, teman-teman. Jadi, hari ini aku akan merubah sedikit dekorasi tanaman yang ada di teras aku. Di sini sudah ada beberapa jenis tanaman hias, tapi nggak bisa sembarangan tanaman ya yang bisa disimpan di teras. Jadi teman-teman harus memilih tanaman yang memang cocok ditempatkan di tempat yang teduh atau minim matahari. Nah, ini ada tanaman Sassifera mini. Ini aku menggunakan toples yang menurut aku terlalu kecil. Jadi hari ini mau aku repotting diganti ke pot yang agak besar. Pot yang sekarang dipakai sudah terlalu kecil dan terlalu pendek juga sih, jadi tidak begitu banyak bisa menampung media tanam. Lagian tanaman Sassifera aku ini sekarang sudah beranak, ini anaknya 2. Jadi kayaknya dia perlu nutrisi yang lebih besar. Jadi hari ini aku akan ganti potnya dan ini potnya sudah aku sediakan. Masih kecil juga tapi jauh lebih besar ya bila dibandingkan dengan pot sebelumnya. Lagian selain lebih besar juga ini kan lebih tinggi jadi pastinya menampung lebih banyak media tanam untuk nutrisi dia tumbuh kembang. Pot yang aku gunakan, baik pot yang sebelum maupun yang sesudahnya, tidak aku kasih lubang untuk sirkulasi air. Jadi airnya akan tertampung di situ. Kenapa? Karena sengaja aku memang nggak kasih lubang karena ini di teras biar lebih memudahkan perawatannya. Jadi pada saat disiram, airnya tidak akan bercucuran mengotori dindingnya. Sebetulnya bisa aja sih pakai tatakan gitu ya yang di bawah pot, tapi menurut aku dengan tidak memberi lubang ini lebih efektif. Jadi aku nyiramnya juga cukup 3 hari sekali, bahkan seminggu juga dia kuat. Apalagi tanaman Sassifera itu kan terkenal dengan tanaman yang bandel. Dia bisa tumbuh di media tanam air loh, dan dia juga bisa tumbuh di tempat yang kering. Jadi kalau aku sekali siram, misalnya dia tergenang karena airnya banyak, itu akan lebih tahan lama dan tidak akan mengakibatkan busuk akar pada tanamannya. Selanjutnya aku juga mau repotting tanaman lili Paris aku ini yang sudah tumbuh rimbun banget. Ini asalnya aku tempelin sebagai tanaman vertical garden di depan teras aku. Nah, hari ini mau aku pecah sedikit, kemudian aku pindahkan ke potnya untuk aku simpan sebagai dekorasi teras. Aku nggak punya pot sebesar yang tadi, jadi ini aku menggunakan bekas minuman ya, cup gelas plastik kayak gitu, dan ini juga sama, bawahnya nggak aku kasih lubang untuk sirkulasi. Sebetulnya sih bagusnya kalau ada pot yang lebih besar kayak tadi sih lebih bagus lagi ya, menurut aku ini sebetulnya potnya kekecilan, tapi nggak apa-apa lah nanti kalau aku sudah punya pot baru yang lebih besar mau aku pindahkan lagi. Nah, ini udah aku lepaskan beberapa rumpun untuk aku pindahkan ke pot yang baru. Di sini aku menggunakan media tanam seperti biasanya ya, yang terdiri dari 3 jenis bahan yaitu tanah, pupuk kandang, juga sekam bakar. Tanaman lili Paris ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh ya Mams, meskipun dia jarang aku siram. Jadi kalaupun kita telat nyiram sih jangan takut, karena ini kan di bawahnya itu di akar-akar itu seperti ada umbi-umbinya, makanya disebut dengan lili Paris umbi. Nah, si umbinya ini berfungsi juga sebagai tempat menyimpan cadangan air. Dulu banget aku beli tanaman lili Paris ini untuk serumpun seperti yang ini ya, yang kecil ini hanya 2.500. Bahkan mungkin sebelumnya hanya 2.000, tapi setelah pandemi ini harganya melonjak sampai dengan 10.000 untuk serumpun seperti ini. Selain mahal, barangnya juga jadi susah dicari, Mams. Tapi alhamdulillah akhirnya aku memecah-mecah sendiri seperti sekarang ini. Jadi sekarang aku punya banyak tanaman lili Paris ini. Dan karena tanamannya tidak rewel, jadi akan mudah sekali mengembangbiakannya. Nah, ini sudah jadi, Mam. Cukup seperti ini aja. Selanjutnya, ini akan aku kembalikan ya tanaman lili Paris yang indukannya.
kembali aku simpan ke teras depan rumah dan sekalian akan aku tunjukkan aku punya beberapa tanaman Paris ini yang aku simpan di vertical garden di depan teras nih, Mam. Nah, sekarang aku sudah berada di teras aku, Mams, dan ini ada pot yang terbuat dari bahan eceng gondok. Akan aku gunakan sebagai cover tanaman yang tadi aku repotting ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini kan jadi cantik ya, Mam. Cocok banget digunakan sebagai dekorasi. Bukan hanya di teras, bahkan di dalam rumah, di ruang tamu, di meja makan, di dapur, di kamar pun bagus ya. Dan kebetulan kedua tanaman ini termasuk tanaman penghasil oksigen, jadi akan aman jika ditempatkan di dalam ruangan. Selanjutnya akan aku siram sedikit saja, Mams. Jangan sampai airnya terlalu banyak, nanti dia tumpahan keluar dan akan merusak cover potnya. Nah, selesai deh. Ada si putih. Ini kelinci cantik ini yang suka ngerusak tanaman aku nih. Nah, gitu aja, Mam. Sekarang tanaman sansevieria aku dan lili Paris aku tampak lebih cantik kan? Cocok banget digunakan juga sebagai dekorasi. Selain bisa menghasilkan oksigen, menambah kesegaran, dia juga bisa mempercantik dan memperindah tampilan ruangan kita, Mams. Semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.